An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu ma'asyallahu karim wala asara dunya ala akhirati hakim. Taheta kalewat lagi insyaallah. An Yahya bin Mu'adz, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu biya mikarido sofa Allah anhu ka Yahya bin Mu'adz ma asallahu karim, tidak akan maksiat kepada Allah sopo orang yang mulia, tidak akan maksiat kepada Allah orang yang mulia, tidak akan durhaka kepada Allah orang yang mulia. Sopo itu orang mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimaksud orang mulia yakni tidak lain dan tidak bukan yakni orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Jelas. Singkatnya imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Orang yang bertakwa itu yakni orang yang senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Artinya orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti takut berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti takut untuk durhaka terhadap, apalagi menyekutukan Allah. Sama dengan halnya kita. Kita mencari ilmu para jamaah, itu bukti takwa kita kepada Allah. Apa buktinya? Jelas, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu ialah kewajiban setiap muslim, laki-laki maupun karena kita takut kepada Allah, tidak ingin durhaka terhadap Allah, kita ikuti, kita jalani. Ngaji, Masya Allah, setiap malam Kamis hadir, istiqomah. Dan yang kedua, bukti. Salah satu bukti kita menjadi orang yang bertakwa, kembali lagi kepada makom ikhlas. Ikhlas ini adalah makom yang sangat luar biasa. Karena lawan kata ikhlas tidak lain dan tidak bukan ialah ar-riya. Apa? Riya. Riya itu terbagi dua. Ada riya jali dan riya khafi. Makanya di dalam Al-Maun Allah jelas sekali menerangkan wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Wawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, ya Allah, yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'una, dan yang berbuat riya. Salah satu riya yang pertama adalah riya jali. Riya yang menampakkan secara zahir
karena berniat ingin dipuji oleh seseorang, karena berniat untuk mendapatkan pujian dari seseorang, itu adalah ria. Hati-hati para jamaah, ria ini adalah tergolong penyakit atau salah satu syirik yang paling kecil. Kenapa dibilang syirik? Karena ibadahnya ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh orang. Berangkat ke masjid paling awal, tapi ingin disebut paling awal. Ngajar ngaji di masjid, tapi hayang kata poba di getol ya Ustaz ngajar ngaji. Itu ria jari, ria yang tampak. Pakai sorban, hayang kata poba betul. Jenggot panjang, hayang katempo batu supaya ketinggali ahli sunnah. Itulah ria jari, ria yang tampak, yang terlihat, semata-mata ingin dipuji oleh orang lain. Terus yang kedua, ada hatinya untuk berzikir, eling kepada Allah. Tidak akan maksiat orang yang mulia. Orang yang mulia yaitu terpuji daripada tingkah lakunya. Ya. Bahkan orang yang mulia itu adalah orang yang mampu menjadikan takwa sebagai pakaiannya. Ya. Itu. Tapi sebaliknya para jamaah, wala azari dunia, orang yang mengikuti karena dunia, orang yang terlena akan dunia, orang yang sudah mabuk akan dunia. Artinya Masya Allah salah, ampura. Orang yang bertakwa, wala asarad dunia, tidak akan mengikuti keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia, tidak terpengaruhi apa-apa yang ada di dalam dunia. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa mengetahui sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain dan tidak bukan hanyalah perhiasan yang menipu. Kenapa disebut perhiasan yang menipu para jemaah? Kita harus mengetahui dulu. Artinya setiap keayaan dunia, nah itulah tipuan. Contoh, umpama Pak Ariel berangkat ke hotel bintang 5. Di situ disuguhilah suatu makanan yang harganya paling murah itu 20 juta per piring. Ya. Dan itu memang enak sekali makanannya, makan nikmat. Tapi ketika makanan itu diguyur oleh air putih, apa rasanya? Berganti menjadi air putih. Artinya hanya sepintas, hanya selewat kenikmatan. Kita berjima dengan istri para jamaah, nikmatnya hanya sesaat. Padahal itulah surga daripada dunia, tapi hanya sesaat. Orang yang bertakwa, orang yang mulia, wala afaratun, tidak akan mengikuti keinginan dunia.
tidak akan mengikuti keinginan dunia. Ayolah taqaddama walau Allah. Embung ngilu dunia, apalagi mengejar keutamaan dunia. Apa keutamaan dunia? Keutamaan dunia yang kita sebut menjadi slogan harta, tahta, wanita. Nah, itulah keutamaan dunia. Harta, tahta, wanita. Waduh, mantul. Salaman aku. Alal akhirati hakim. Ikui atuh. Alal akhirati dan atas akhirat dan bijaksana atas kehidupan akhirat. Kenapa disebut hakim? Hakim itu pengadil. Pengadil itu harus bijaksana. Nah, inilah hakim. Kenapa disebut hakim? Orang yang bijaksana, orang yang adil pasti mengetahui mana yang benar maupun mana yang salah. Nah, orang yang disebut karim pasti itu hakim, karena mengetahui bahwa yang urip nang dunia itu hanya sementara dan hirup nang akhirat itulah kekal selama lamanya. Apa yang kita cari? Yang sementara atau yang kekal? Ketika kita diberikan pilihan pingin yang sementara atau yang kekal, tentu kalau kita hakim, kalau kita bijaksana pasti memilih yang kekal. Nah, mantap syaratnya kita harus menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana cara kita untuk menjadi takwa? Banyak sekali, terutama seringnya ngaji, seringnya thalabul ilmi. Insyaallah yakin Allah akan memberikan kita taufik dan hidayah yang menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ini mah sulamal. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Oke. Kamu Fasurullah awalul mahar as-sawab al-badan wal maqam min al-najasati wa hiya khamrun wal bawl wal qa'id wa ra'su al-dan mukim wa qayyul wa kadhib wal hajjir. Para jamaah, kemarin kita sempat membahas syarat daripada sholat. Yang pertama ialah taharatun, suci as-sawbi wal badan, di dalam pakaian maupun badan. Harus suci daripada pakaian maupun badan. Kalau di dalam ilmu tasawuf, yakni harus suci jasmani maupun rohani. Suci dalam jasmani yaitu membersihkan jasad kita dari berbagai maksiat. Sucikan jasad kita daripada maksiat. Telinga kita, para jamaah, mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, janganlah kita umbar dalam kemaksiatan. Maksiat lisan,
tidak lain dan tidak bukan yakni seringnya kita membicarakan keburukan atau sebagainya. Maksiat mata tidak sengaja ataupun sengaja kita melihat sesuatu yang tidak layak kita lihat. Maksiat telinga sering mendengar perkataan baik ucapan yang tidak sepantasnya kita dengar. Maksiat tangan tidak sengaja kita melukai orang. Maksiat kaki, terkadang kaki kita lupa kemana akan diarahkan, apakah untuk maksiat ataukah untuk masalah. Bersihkan jasad kita dengan tidak henti-hentinya meminta ampun kepada Allah, dengan tidak hentinya mengucap istighfar kepada Allah, dan suci daripada rohani, yakni jangan sampai para jamaah hati kita menjadi lupa kepada Allah, lari terhadap Allah, atau lari terhadap diri kita. Kenapa lari terhadap diri kita? Harus eling yang sesungguhnya diri kita itu Allah lah yang menciptakan melalui sababiyah kedua orang tua kita. Janganlah hati ini diliputi rasa lupa akan adanya Allah. Padahal alam semesta ini seluruhnya adalah milik Allah. Betapa kita sombongnya apabila di dalam hati ini masih diliputi rasa lupa akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan. Mantap ketika sholat dibiasakan membaca syahadat terlebih dahulu untuk mengumpulkan keislaman kita, untuk menekadkan hati kita yang tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nekadkan yang sopo baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat, berbanyak membaca syahadat untuk membersihkan hati kita dari sifat goblahnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minan najasati, dari segala bentuk najis. Apa itu najis? Wahiyya mustaqdirun wa yamna'u sihhatu salat bihaitsu la murahisun.